Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi terkait dengan bentuk sediaan obat patch transdermal. Sakitnya. Dia kenapa? Tahu gigi tiba-tiba sakit. Kayaknya saya punya obat deh buat meredakan sakit gigi. Obat apa itu? Bentar ya, saya ambilin dulu. Oh, Jadi ini nih obatnya. Ini tuh namanya Salonpas. Nah, dia tuh termasuk obat sediaan patch transdermal. Nah, kegunaannya tuh bisa buat nyari otot, nyari sendi, terkilir, terus bisa juga untuk sakit gigi. Nih, coba lihat obatnya. gimana cara digunainnya? Ini nih saya jelasin gimana sih cara penggunaannya benar buat obat patch transdermal atau Salonpas ini. Jadi ini tuh termasuk obat patch transdermal. Contohnya Salonpas. Jadi cara penggunaannya tuh kayak gini. Yang pertama, kita pastikan tangan kita tuh kering dan bersih. Sebelum kita menggunakan obat patch transdermal ini, kita bisa baca dulu di belakang kemasannya ini ada kayak aturan pakai. Jadi kita tahu gimana sih cara penggunaan obat ini yang baik dan benar. Nih, contohnya. Nah, yang ketiga, ingat ya, jangan menggunakan obat ini di tempat yang luka, misalnya di tangan itu yang luka, atau di tempat lipatan kulit, misalnya kayak siku. Nah, kita harus memastikan tempat yang kita bakal tempel itu tepat. Misalnya kita sakit gigi, jadi kita tempelnya itu di sini. Nah, kemudian kita tuh mesti pastiin tempat untuk kita menempel obat ini mesti bersih dan bebas dari misalnya minyak, kemudian bedak, kemudi. Jadi kita bisa bersihin nih pakai tisu supaya bersih dan kering bagian yang tempat kita untuk menempel itu, misalnya kayak ini. Dilap dan bersih, benar-benar bersih. Kayak gitu. Nah, jadi untuk buka kemasannya ini kita bisa langsung disobek kayak gitu, atau bisa juga dipotong dengan gunting. Tapi kalau kita menggunakan gunting, pastikan bahwa obatnya yang di dalamnya ini, patch transdermalnya ini tidak kepotong, karena apabila sudah dipotong itu tidak boleh digunakan. Nah, setelah kita buka kemasannya ini, kita mesti ambil obatnya dengan hati-hati. Nah, saya kayak gini nih. Nah nih, kita mesti pegang bagian pelindungnya, jangan memegang bagian dari obatnya ini. Nah, setelah kita mengambil obatnya, terus kita pegang ininya. Pada saat kita menempel, untuk memudahkan kita menempel, sebaiknya kita buka sedikit terlebih dahulu di bagian ujungnya ini. Nah, setelah dibuka perlahan, kita bisa nempel di bagian yang sakit. Karena dia sakit gigi, jadi kita tempelnya di sini. Nah, pastikan kita menekan bagian pinggir-pinggir atau tepi bagian obat ini, patch transdermal ini, supaya benar-benar menempel di bagian yang sakit. Tapi jangan terlalu keras karena nanti bakal sakit di bagian yang sakit itu. Nah, pastikan juga obatnya tidak membentuk gelembung seperti ini, benar-benar rapi. Untuk bagian pelindung yang telah kita pakai tadi, ini bisa dibuang ke dalam tempat sampah yang tertutup. Nah, untuk obat ini, karena ini masih bersisa banyak, kita dapat menyimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan tersimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Nah, setelah itu jangan lupa ya, pastikan kita mencuci tangan kembali dengan bersih menggunakan sabun dan jangan lupa dikeringkan. Terima kasih. Di tersebut menjelaskan tentang cara penggunaan patch transdermal. Apa itu patch transdermal? Patch transdermal adalah salah satu bentuk sediaan topikal dengan teknologi canggih yang memanfaatkan kulit sebagai tempat masuknya obat untuk kemudian obat tersedia secara sistematik. Salah satu obat yang memiliki efek samping pada saluran cerna bila diberikan secara oral adalah natrium diklofenat yang dapat diformulasikan menjadi sediaan patch transdermal sehingga terhindar dari efek tersebut. Adapun keuntungan dari pemakaian patch transdermal ini adalah pertama, meningkatkan kepatuhan pasien karena mengurangi frekuensi pemakaian obat per oral. Menghindari first pass efek pada pemberian obat per oral. Untuk pasien yang tidak dapat menelan obat, dapat menggunakan alternatif patch transdermal ini. Kemudian, pemakaian mudah dihentikan bila terjadi efek toksik pada tubuh. Di balik keuntungan penggunaan patch transdermal, adapun kerugiannya sebagai berikut. Jenis obatnya itu sangat terbatas. Terus, sistem transdermal tidak cocok untuk obat yang dapat mengiritasi kulit. Kemudian, tidak semua bagian tubuh dapat dijadikan tempat aplikasi obat seperti pada telapak kaki. Berikut adalah spesialite dari Salonpas. Salonpas termasuk golongan obat khusus. Nama generiknya metil salisilat, mentol, camphor. Sedangkan nama patennya yaitu Salonpas itu sendiri. Indikasi dari Salonpas yaitu membantu meredakan rasa nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot, sakit otot leher, punggung pegal, sakit kepala, sakit gigi, memar, terkilir, dan nyeri sendi. Sedangkan kontraindikasinya, obat ini tidak boleh digunakan pada kulit yang rusak atau luka, alergi aspirin atau salisilat. Efek samping dari obat ini yaitu adanya reaksi alergi. Untuk sediaannya patch transdermal atau plester. Perhatian dan peringatan.
Hanya untuk pemakaian luar, hindari kontak mata, selaput lendir atau ruam, jangan digunakan bersamaan dengan kompres panas. Komposisinya, metil salisilat sebanyak 7,18%, mentol sebanyak 5,66%, camphor sebanyak 1,24%. Regimen obat Salonpas. 3-4 kali sehari, tempelkan pada bagian yang sakit selama 8 jam. Untuk orang dewasa dan anak-anak umur 12 tahun ke atas, bersihkan dan keringkan bagian yang sakit, lepaskan kertas dan tempelkan produk pada bagian yang sakit tidak lebih dari 3-4 kali sehari. Lepaskan setelah 8 jam pemakaian. Berikut adalah nomor registrasi dari Salonpas. POM KL 031800111. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.